Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah rasulullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, salat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Zina haram kok legal. Jadi baru saja dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja ya. Kok bisa ya? Dan ini tanda tanya besar ya. Apakah ini solusi ya? Jadi kalau kita bilang banyaknya hubungan sebelum nikah ya, hubungan seksual sebelum nikah ya. Terus meningkatnya angka aborsi, meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS ya. Dengan penyediaan alat kontrasepsi ini apakah memberikan solusi? Ya, jadi kalau kita bilang ya, pergaulan ya semakin kesini semakin rusak ya. Contohnya saja budaya pacaran ya. Jadi pacaran itu sudah menjadi budaya ya. Terus kumpul kebo ya, hubungan tanpa status, atau LGBT ya, yang mana hubungan sejenis ya. Malah kemarin itu sampai ada penghargaan ya. Ini kan berarti mengiyakan ya. Jadi kalau kita bilang kenapa sih ya banyaknya seperti itu ya. Kalau kemarin itu kan sampai ada yang dispensasi nikah ya, karena melihat tadi itu ya, banyaknya hubungan di luar nikah ya. Jadi banyaknya juga aborsi ya, yang kalau bilang banyak juga bayi dibuang ya, gara-gara yaitu ya, pertama dia masih sekolah, terus dia tidak siap ya, terus juga ditinggalkan laki-lakinya, dia tidak pernah mau bertanggung jawab ya. Jadi ini seperti gunung es ya, ibaratnya ya, yang gunung es yang mau meledak gitu ya. Ya kenapa kok bisa seperti itu? Dan solusinya itu malah kontrasepsi ya. Justru kalau kita bilang sebelum dilegalkan saja alat kontrasepsi ini sudah bebas ya dijual belikan ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena kita memang berada di sistem sekulerisme ya. Sekulerisme itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Jadi atas nama hak asasi manusia, terus atas nama demokrasi, kebebasan berperilaku ya. Jadi ngapain sih kamu ngurusin saya ya? Jadi memang memandang bahwa agama itu ya nggak boleh ikut campur ya. Jadi agama itu hanya masalah sholat ya, zikir dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam bergaul itu, agama itu tidak boleh mengatur ya. Seperti itu. Dan juga kita berada di sistem kapitalis ya, yang mana kenapa sih kondom-kondom itu masih bebas dijual belikan ya? Karena bisa jadi dia membayar pajak sehingga boleh ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu kan dia mau dapat untung ya. Jadi bisa jadi kenapa bisa dilegalkan ya, padahal kan kalau kita bilang ya, kontrasepsi kan sebenarnya alat untuk menjarangkan ya. Dan itu sebenarnya khusus untuk usia menikah ya, sudah menikah. Tapi ini
dijual bebas, terus malah mau dilegalkan ya. Jadi malah dilegalkan, kan mau lagi ya, tapi sudah ada undang-undangnya. Jadi ibaratnya kalau sudah legal itu berarti kan membolehkan, jadi malah memberi angin segar ya bagi pergaulan bebas ini, malah memberi angin segar bagi perzinahan ya. Yaitu tentang permasalahan dengan solusi ya, itu nggak nyambung ya. Itu bukan malah mengurangi, tapi akan menambah ya. Bisa saja alat kontrasepsi itu kebobolan ya. Jadi ini kalau kita bilang ya, sistem kapitalisme sekuler ini sebenarnya merusak ya. Jadi kalau kita bilang kalau pergaulan bebas tuh ya, dampaknya itu kan merusak nasab ya, mereka tidak mendapat waris, tidak mendapat wali ya. Dan kalau aborsi itu bayi-bayi yang tidak bersalah itu dibunuh, dan itu sebagai sebuah kemaksiatan ya. Berzina aja sudah sebuah kemaksiatan. Jadi zina itu kan sebagai hubungan yang dilakukan sebelum menikah, dan zina itu kan haram ya. Dalam surat Al-Isra aja disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina ya. Jadi mendekati zina aja tidak boleh ya, apalagi berzina ya. Tapi ini ada undang-undang yang malah diberi angin segar ya perzinahan ini, nauzubillah min dzalik. Jadi bisa jadi nanti kita itu kena azab ya. Kalau ada hadis Rasulullah, jika riba dan zina itu merajalela itu, tunggulah azab ya, nauzubillah min dzalik ya. Ya, jadi undang-undang ini memberi angin segar bagi perzinahan ya, bukan malah ini ya memberikan solusi, tapi malah merusak generasi ya. Karena generasi itu kan adalah calon-calon pemimpin umat, tapi dia sudah dirusak ya. Jadi tidak memberikan solusi. Jadi perlu dipertanyakan, ini solusi apa ya, solusi yang menjerumuskan ya. Jadi memang undang-undang ini harus ditolak ya. Jadi memang kapitalisme sekulerisme itu kan memang budaya barat ya, budaya barat yang bukan berasal dari Islam, sehingga memang itu pada dasarnya adalah merusak, sehingga sebenarnya kaum muslim itu tidak boleh mengambil ya. Jadi kalau kita bilang ya, kalau di sistem sekuler itu kan atas hak asasi manusia ya, tadi ya pacaran boleh, malah sekarang jadi tren ya kayak LGBT ya. LGBT aja sudah banyak yang mensahkan, negara-negara yang mensahkan LGBT. Kalau kemarin tuh juga sempat nonton di Olimpiade Paris tuh ya, pembukaan tentang disambut oleh kelompok LGBT ya. Ini kan kalau kita bilang merusak. Jadi sebenarnya kalau ketika mau mengatasi mengurangi atau solusi untuk meningkatnya hubungan sebelum nikah atau aborsi atau HPS, itu sebenarnya solusinya bukan undang-undang seperti ini gitu ya. Ini undang-undangnya malah memberi angin segar ya untuk melakukan perzinahan ya. Tapi yang akar masalahnya itu kan sistem kapitalismenya ya, yang asasnya adalah sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan.
Nah itu yang harus dibuang ya, ditinggalkan ya. Seperti ya pergaulan bebas itu harus ditinggalkan ya. Jadi bukan undang-undang ini yang malah dikeluarkan ya. Tadi kan jelas mendekati zina aja haram, apalagi berzinanya. Ya. Jadi ini dan miris ya, maksudnya seorang muslim yang mengeluarkannya. Jadi ini berpikir apa gitu ya, berpikir seperti apa ini pemikiran ini, merusak pemikiran, rusak dan merusak ya. Ya jadi memang akar permasalahan itu ada, kita itu berada di sistem kapitalis sekulerisme ya, yang mana kapitalis itu asasnya manfaat materi ya, bisa jadi menimbulkan cuan ya dari perusahaan alat kontrasepsi tadi ya kepada negara ya. Sama juga kayak miras ya, miras itu kan, alkohol itu kan memabukkan. Nah itu juga kalau dalam Al-Quran tuh jelas haram ya. Jadi segala apapun yang memabukkan itu haram ya. Tapi miras ini masih bisa dikonsumsi ya, dan itu kalau di bulan puasa cuma toko-toko kecil ya yang digerebek. Tapi kalau di hotel-hotel kan enggak. Makanya sampai sekarang itu masih bisa dikonsumsi ya, karena mereka bayar pajak ya. Kalau kemarin tuh ada kasusnya mahasiswa sampai membunuh, bukan membunuh ya, tapi memang iya membunuh ya, menabrak sampai meninggal ya, karena itu ditelusuri dia mabuk ya, habis minum. Juga kayak artis K-pop ya, itu juga habis mabuk ya, minum alkohol. Jadi segala yang diharamkan tuh pasti merusak ya. Itu karena kita memang berada di sistem sekuleris kapitalisme yang mana asasnya adalah manfaat ya. Atas nama hak asasi manusia, liberalisme perilaku ya, kebebasan perilaku ya. Ya jadi kalau kita bilang undang-undang ini bukan memberikan solusi, tapi menambah masalah ya. Terus ya jadi memang kita itu seluruh dunia ya, seluruh dunia ini kan memang sedang mengemban ya ideologi kapitalis sekuler, termasuk negara-negara muslim yang mana mementingkan food fun fashion ya, fun fashion. Nah itu juga diambil oleh kaum muslimin ya. Dan itu merusak fitrah ya. Ya jadi jelas ya, zina itu haram ya. Nah bagaimana sih sistem Islam ya? Jadi Islam itu kan adalah sebagai sebuah ideologi ya, pandangan hidup ya, yang mana asasnya adalah akidah Islam ya. Ya jadi dalam pergaulan sistem Islam ya, laki-laki dan wanita itu ada batasannya ya. Mereka boleh berinteraksi di dalam 4 bidang ya, seperti pendidikan ya. Kalau misalkan gurunya laki-laki itu, kita yang muridnya perempuan misal bertanya, itu boleh. Kesehatan gurunya laki-laki, kita pelayannya pasiennya perempuan boleh ya. Terus jual beli ya, misalnya Pak Ale sayur sama kita membeli sayur, boleh. Dan hitbah ya, amaran. Terus perempuan ya harus menutup aurat ya. Aurat wanita itu seluruh tubuh manusia, seluruh tubuh ya. Ya jadi kecuali aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, yang mana ketika seorang muslimah keluar rumah dia harus memakai jilbab. Jilbab itu adalah baju kurung ya,
di surat Al-Ahzab ayat 9, kalau kerudung itu pakai yang penutup kepala sampai dada itu surat An-Nur ayat 31. Terus kalau keluar wanita itu tidak boleh tabarruj ya. Kalau aurat laki-laki itu sampai di bawah lutut ya, jadi dia sebenarnya kalau keluar rumah ya laki-laki itu harus tertutup sampai bawah lutut ya, tidak boleh di atas lutut ya. Yang ketiga itu tidak tabarruj ya, tidak boleh berdua-duaan ya, tidak boleh berikhtilat bercampur baur ya. Terus nah pendidikannya harus berbasis akidah Islam ya. Terus sistem ekonominya juga sistem ekonomi Islam ya, karena sekarang banyak juga ya pekerja-pekerja itu ya, banyaknya terjadi perselingkuhan ya antara majikan bos ya. Jadi memang harus diupayakan ya pekerjaan bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh mau bekerja boleh ya, tapi asal dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai misalkan dia sebagai ibu ya, sebagai istri ya, dia tidak meninggalkan pekerjaan ya. Terus ya sistem politik Islam ya, jadi negara itu harus memiliki kemandirian untuk memutus ya situs-situs yang yang bisa memacu ya, faktor tadi itu ya, yang merangsang ya. Jadi kalau kita bilang ya, salah satu penyebab pergaulan bebas itu juga dari tontonan ya, karena memang sekarang tontonannya merangsang, karena memang secara fitrah manusia itu memiliki namanya naluri naluri kasih sayang, yang mana dia akan terangsang dari luar ya, tapi dia tidak menimbulkan kematian. Nah jadi ya itu ya, tontonan itu harus difilter, dan siapa yang bisa memfilter ya tugasnya negara. Tapi kita itu nggak bisa ya kalau sekarang negara itu, karena kita nggak mandiri ya, karena kita bergantung, karena kita negara pengekor ya. Kayak situs judi online itu aja sampai sekarang belum bisa ditutup, atau kayak kemarin tuh sampai kecolongan data-data itu hilang, itu kan kok bisa gitu ya. Ya itu karena memang tidak ada namanya kemandirian, tidak ada namanya politik Islam. Jadi memang butuh namanya politik Islam ya. Kalau misalkan terus selanjutnya adalah solusi bagi laki-laki dan wanita itu kan memang solusinya adalah menikah. Jadi kalau dia sudah mampu untuk menikah ya dimudahkan dalam menikah. Kalau belum mampu ya disuruh berpuasa ya. Jadi tugas negara itu juga memang memudahkan ya dalam urusan pernikahan ya. Terus juga ya tadi memberikan kemudahan bagi laki-laki ya. Terus ya bagi yang ini ya harus ada sanksi ya bagi yang berzina ya. Jadi memang sanksi itu untuk membuat jerah ya. Jadi bagi yang belum menikah itu harus dicambuk 100 kali ya, jadi surat Nisa. Terus bagi yang sudah menikah itu dicambuk
yang sudah belum menikah itu dicambuk ya, terus yang sudah menikah itu dirajam sampai mati ya. Kalau kayak LGBT itu tuh dia dilempar dari lantai atas sampai lantai bawah ya, sampai mati. Nah itu ya, jadi solusinya itu bukan memberikan undang-undang kontrasepsi, ini malah memberikan angin segar ya bagi perzinahan, padahal zina itu haram. Haram itu artinya adalah yang harus ditinggalkan ya. Ya, jadi kalau kita bilang sekarang itu ya, anak generasi kita itu ya mau dibawa kemana sama pemerintah kalau undang-undang ini dikeluarkan ya, padahal mereka itu adalah generasi ya, calon pemimpin umat ya. Ya jadi seperti itu. Jadi memang yang harusnya ya negara lakukan itu adalah menambah keimanan dan ketakwaan masyarakatnya ya, menambah edukasi pendidikan ya, kurikulum yang berbasis akidah Islam, terus adanya kontrol masyarakat yang saling mengingatkan. Yang ketiga adalah memang harus ada penerapan syariat Islam secara menyeluruh, nggak bisa setengah-setengah ya. Jadi ekonomi Islam, politik Islam ya, jadi harus, karena mereka saling terkait ya. Jadi kalau solusi seperti ini ya, ini malah membawa generasi kian rusak ya. Jadi jelas zina itu haram ya. Jadi bukan memberikan undang-undang seperti itu ya. Itu berarti kan harus ditolak ya, kalau kita memang memiliki ya memiliki keimanan ya, jadi memang harus ditolak ya. Padahal kan kalau kita bilang kan, kita juga bilangnya negara berbasis Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya, tapi kok sangat sangat bertolak belakang ya dengan kebijakan tadi ya. Jadi zina itu tetap haram ya, walaupun zaman teknologi ya, sebenarnya kan kita tuh sudah di zaman 4.0 atau 5.0 ya. Kalau ketika hukum syariat ya, zina itu tetap haram, nggak boleh dilegalkan ya, nggak boleh dinormalisasi ya. Harusnya memang tuh negara itu ya tadi tuh ya, menyiapkan generasi yang beriman tak bertakwa, bukan generasi perusak ya, tapi generasi yang beriman bertakwa ya. Dengan apa ya tadi, menanamkan akidah Islam dengan melalui kurikulum yang pendidikan yang berbasis akidah Islam, terus ya menerapkan hukum-hukum Islam ya, secara menyeluruh. Karena memang tugasnya negara ya, negara itu kan adalah pengurus umat, perisai dunia. Jadi negara itu harus menyiapkan lapangan pekerjaan bagi laki-laki ya. Terus negara juga harus ini ya, bisa memfilter ya tontonan-tontonan yang bisa merangsang ya. Karena tugasnya negara ya memang negara ini harusnya seperti itu ya, bukan malah melegalkan ya.
ya ini malah memberi angin segar kepada perzinahan. Ya. Nauzubillah ya. Astagfirullah. Ya. Jadi memang negara itu harus malah memberikan hukumannya bagi pezina-pezina, ya, bukan malah dilegalkan, ya, undang-undang ini. Jadi memang undang-undang ini harus ditolak, ya. Jadi ya permasalahan kita itu sekarang sebenarnya memang kita itu berada di sistem kapitalis sekuler yang memang itu merusak dan memang harus dibuang dan ditinggalkan. Ya kita harus mengganti dengan sistem Islam. Ya juga negara itu juga ya mendidik ya, atau misalkan pendidikan ya. Kalau misalkan di sekolah itu harus misalkan perempuan itu ya harus disiapkan dia menjadi sebagai seorang ibu ya, seorang istri. Terus juga seorang laki-laki dilatih sebagai pemimpin ya. Tapi tidak kalau di zaman sekarang itu kan tidak ada ya, tidak ditemui seperti itu, sehingga mereka belum siap untuk membina sebuah keluarga. Tapi yang dirangsang adalah apa? Naluri naunya ya, tontonan, terus itu tadi budaya pacaran ya, itu ya. Makanya banyaknya kehamilan yang sebelum nikah ya, terus aborsi ya, karena dia belum siap. Jadi kalau dalam Islam itu kan kalau dia sudah balik sebenarnya sudah siap ya. Dan memang itu tugasnya negara dalam menyiapkan ya generasi ya, beriman dan bertakwa. Terus juga memang bisa dilatih ya tadi tuh, dari pembelajaran dari perempuan tuh dia dididik menjadi seorang istri, ibu rumah tangga, laki-laki menjadi pemimpin qawwam ya. Jadi memang kita itu ya, negara itu harus ya, sosial memang harus, negara itu harus menerapkan Islam kafah ya. Islam kafah itu harus ada negaranya, yaitu negara khilafah ya. Khilafah itu adalah ajaran Islam yang berbasis akidah Islam ya. Jadi dulu di zaman khilafah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, jadi banyak yang belum menikah itu ditawarin ya. Jadi ditanyain ya, siapa yang belum menikah ya, itu dibantu oleh khalifah, dibiayain ya. Kalau sekarang kan memang biaya nikah mahal ya, sehingga banyak yang takut menikah karena biaya yang mahal ya. Kayak sekarang tuh kan memang biaya semakin mahal ya. Apalagi nih baru-baru ini BBM naik ya, pasti barang-barang tuh tambah naik juga ya. Jadi salah satunya juga memang permasalahan biaya ya. Jadi di zaman khilafah Umar itu ya, jadi yang yang belum diberi biaya ya. Terus ada juga yang misalkan dia melahirkan disanguin ya. Itu fakta ya, fakta di masa khilafah Islam, di masa sistem Islam. Jadi itu bukan dongeng ya. Dan itu memang bagian dari syariat Islam ya. Khilafah itu adalah bagian dari perintah Allah dan Rasul ya. Jadi kalau sekarang itu kan memang kenapa banyak pergaulan bebas juga ya, karena memang usia menikah itu dibatasin ya. Usia menikah dibatasi, tapi tontonan itu terus
dihajar ya, tontonan itu terus digempur di media-media ya. Jadi ya mereka terangsang terus ya. Makanya sedikit banyaknya banyak yang terjadi pemerkosaan karena habis nonton situs-situs yang nggak benar ya. Kalau kemarin ada yang membuat video shoot ya, itu ya karena itu ya atas nama liberalisme, kebebasan ya. Jadi liberalisme ini semakin rusak ya tadi itu ya, karena sistem sekulerisme, atas nama sekulerisme liberalis, akhirnya terjadi namanya liberalisme, demokrasi, HAM asasi manusia ya. Jadi zina haram, jadi zina itu tetap haram ya. Jadi undang-undang ini ya harus ditolak, bukan dilegalkan ya. Dan bagaimana ya, tadi memang pertama kita harus memahami bahwa kaum muslim itu ya bagian dari hamba Allah ya. Dia harusnya mentaati perintah Allah ya, karena memang tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kedua, memang pemerintah harus menerapkan hukum Islam ya. Jadi harus menerapkan sistem pergaulan dalam Islam ya. Jadi sebenarnya kan Islam itu kafah ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu Islam kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh ya. Karena Islam itu sebagai sebuah ideologi tadi ya, bukan Islam itu bukan hanya mengatur masa ibadah, tapi habluminan nas ya. Jadi kalau dia berzina ya memang tugasnya negara untuk memberi hukuman ya, dicambuk bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang sudah menikah, bukan diberi undang-undang ini gitu ya. Ya itu ya. Jadi solusinya memang membuang sistem kapitalisme, sekulerisme ya, demokrasi, HAM ya, liberalisme, dan solusinya adalah kembali kepada Islam ya. Ya, terima kasih. Maaf kalau ada salah, mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.